Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Winarsa Destianugrah dengan NIM J130 205021 Prodi Fisioterapi Profesi Angkatan 5 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di mana saya di sini akan memberikan cara asesmen dan juga treatment untuk Guillain-Barré syndrome atau biasa disingkat dengan GBS. Guillain-Barré syndrome adalah biasanya didahului oleh infeksi atau rangsangan kekebalan yang memicu respon terjadinya autoimun yang menyimpang yang menargetkan saraf perifer dan akar tulang belakang. Di sini saya akan mencoba asesmen terhadap pasien yang mengalami Guillain-Barré syndrome atau GBS. Mohon maaf Mas, namanya siapa Mas ya? Irfan Mas. Irfan. Iya. Udah mengalami keadaan ini sekitar berapa lama Mas? 1 bulan kira-kira Mas. 1 bulan Mas ya? Iya. Kalau boleh tahu usia Mas berapa? 14 tahun. 14. Iya. Terjadinya pada saat apa Mas ya? Waktu itu saya kan ikut kegiatan pramuka Mas. Terus setelah pramuka itu demam saya Mas. Dimana untuk pemeriksaan fisik pada Guillain-Barré syndrome itu pertama dengan pemeriksaan pernapasan menggunakan spirometri digunakan untuk memeriksa pernapasan. Menurut penelitian Kana et al 2017 menjelaskan disfungsi paru di GBS sering terjadi bahkan selama fase subakut. Itu harus dipantau dengan pemeriksaan klinis seperti spirometri. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan sensorik menggunakan tes tajam tumpul. Tes tajam tumpul sendiri itu menggunakan sensasi nyeri superficial, dimana seperti ini alatnya. Saya akan mengetes sensorisnya menggunakan tajam tumpul Mas. Saya akan mencoba sensoris Mas. Iya, Mas. Dengan tajam tumpul. Ini sensasi untuk tajamnya Mas, bisa dirasakan? Iya Mas. Bisa. Iya. Kemudian ini untuk yang sensasi tumpulnya Mas. Iya Mas. Kemudian untuk pemeriksaan fisik selanjutnya yaitu pemeriksaan nyeri. Pemeriksaan nyeri sendiri menggunakan VAS. Di sini saya akan mengetes nyeri pada pasien menggunakan VAS Visual Analog Scale. Mas, saya di sini akan mengetes nyerinya Mas, dimana yang tanda paling ini itu tidak terasa sakit, tidak terasa nyeri. Kemudian yang paling besar ini diagramnya itu yang paling nyeri. Nanti ketika saya menggerakkan tangan Mas, Mas nyerinya seberapa, kasih tahu Mas ya. Iya Mas. Pemeriksaan fisik selanjutnya yaitu pemeriksaan kekuatan otot menggunakan MMT atau manual muscle test, dimana uji reliabilitas dan validitasnya pada penelitian Fisher 2018 menjelaskan skor total MMT adalah penilaian yang andal dan efisien waktu untuk mempertimbangkan kelemahan otot umum pada orang. Untuk pemeriksaan penunjangnya sendiri tidak ada gold standar untuk GBS itu, tetapi menurut penelitian Malek dan Salameh 2019 menjelaskan bahwa Nerve Conduction Study atau NCS dan elektromiografi jarum dilakukan untuk menegakkan diagnosis, untuk menentukan patofisiologi atau varian yang mendasari serta konseling pasien tentang prognosis GBS itu sendiri. Untuk kriteria Guillain-Barré syndrome atau GBS itu pertama AIDP atau Acute Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy. Kemudian AMAN Acute Axonal Motor Neuropathy. Kemudian AMSAN Acute Motor Sensory Axonal Polyneuropathy. Untuk intervensinya sendiri yaitu pertama menggunakan NEMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dengan intensitas 39,8 mA, kemudian arus 0,3 ms, kemudian dilakukan selama 30 menit setiap ekstremitas atas atau bawah jika pasien mengalami kelemahan pada ekstremitas atas dan bawah.
Itu dilakukan 4-5 kali dalam 1 minggu. Kemudian untuk intervensi kedua itu menggunakan breathing exercise, di mana breathing exercise itu dapat dilakukan 3 kali dalam 1 hari, dan itu juga dijadikan untuk home program kepada pasien yang menderita Guillain-Barré syndrome atau GBS. Di sini saya akan memberikan intervensi pada pasien Guillain-Barré syndrome dengan breathing exercise. Masnya perlahan tarik napas lewat hidung, ya, kemudian keluarkan lewat mulut, tapi seperti bersiul gitu mas, perlahan. Coba ya mas, ya, tarik napas lewat hidung, tahan perlahan, keluarkan lewat mulut seperti bersiul, pelan-pelan, pelan-pelan, ya gitu. Tarik lagi nafasnya lewat hidung, kemudian hembuskan lagi lewat mulut perlahan, ya. Kemudian breathing exercise yang kedua yaitu menggunakan buku atau benda yang ringan ditaruh pada perut pasien, kemudian pasien melakukan seperti yang pertama tadi. Ayo mas, coba tarik napasnya lewat hidung, tapi kembangkan di bagian perut supaya ini bergerak naik gitu mas. Ayo coba mas, tarik napasnya di hidung, ya, hembuskan perlahan lewat mulut, perlahan, perlahan, ya. Tarik lagi mas, nafasnya lewat hidung, hembuskan lewat mulut, pelan-pelan. Kemudian latihan ketiga untuk breathing exercise dengan tangan terapis ditaruh di bagian tengah-tengah tulang rusuk, kemudian pasien disuruh menghirup napas lewat hidung dengan terapis menahan, tapi tidak begitu tekanannya, tidak begitu besar. Ayo mas, coba tarik napasnya lewat hidung, hembuskan perlahan lewat mulut, perlahan, perlahan. Kemudian latihan keempat untuk breathing exercise dengan tangan terapis berada pada perut pasien, kemudian pasien disuruh untuk menarik napas lagi dengan mengembangkan perutnya, kemudian dihembuskan secara perlahan. Ayo mas, coba tarik napasnya lewat hidung lagi, ya, kembangkan perutnya, buang perlahan, perlahan, perlahan. Tarik lagi napasnya mas, hembuskan perlahan. Untuk evaluasinya sendiri itu dimana diberikannya edukasi terhadap pasien dan juga keluarga pasien mengenai penyakit Guillain-Barré syndrome ini sendiri. Dimana untuk home programnya sendiri juga menggunakan breathing exercise yang dilakukan selama 3 kali dalam 1 hari dan dilakukan setiap hari di rumah. Kemudian pasien juga diberikan edukasi menggunakan kursi roda, karena menurut penelitian Nehal dan Manisa 2015 menjelaskan penggunaan alat bantu rawat jalan memberikan basis dukungan yang lebih luas kepada pasien dengan retribusi beban di ekstremitas atas. Kebutuhan kursi roda sendiri pada pasien yang tidak dapat berjalan dapat mengurangi kerja kapasitas kardiovaskuler yang terbatas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau intervensi yang saya lakukan pada video kali ini, saya memohon maaf dengan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tajam apa tumpul mas? Apa kamu tahu? Aku biasa aja dah. Ya dari situ. Ini tadi. Saya mulai mas ya. Ya mas. Ini tajam apa tumpul? Coba diulangi mas. Ini mas. Tumpul mas. Ini mas. Jangan.
jarum tuh mas. Ini Nah, tumpul. ini oh, yes. Gak ada saya mas, coba ulang mas. Ini Ah. tajam apa tumpul? Tumpul mas. Masa mas coba